Selamat datang di Nina's Channel. Pada video kali ini aku akan membahas topik tentang insecure. Aku tahu banget topik ini sangat sangat mainstream, sudah sering sekali dibahas dan di kalangan teman-temanku juga udah beberapa kali dibahas. Kayaknya semua orang mungkin punya ya. Cuma kadarnya beda-beda. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi dan juga pelajaran yang aku dapat dari yang aku baca dan yang aku dengar. Jadi aku harap semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain dan juga mungkin bisa menjadi dokumentasi untuk diriku sendiri. Misalnya suatu hari aku tiba-tiba merasa insecure lagi atau kehilangan rasa percaya diriku kembali, aku mungkin bisa nonton lagi videoku sendiri dan mengingat-ingat dan mencoba melakukan langkah-langkah ini lagi. Berdasarkan pengalamanku pribadi, mengatasi insecure itu sendiri sepertinya dimulai dari proses mengenal diri sendiri dengan lebih baik. Jadi yang pertama adalah, contohnya adalah sadar akan insecure yang kita miliki gitu. Masing-masing dari kita, aku tahu kita punya insecurity yang beda-beda. Ada orang yang insecure karena fisik, mungkin karena kecantikan, kok kayaknya aku nggak cantik ya misal, atau karena prestasi, ngerasa diri tidak punya prestasi, ngerasa diri nggak pinter. Atau ada juga beberapa orang yang insecure karena misalnya dari sisi agama, kesolehan seseorang gitu, misalnya Masya Allah ya, dia rajin banget ibadahnya, hafalan Al-Qurannya banyak, kok aku enggak gitu. Tergantung apa yang menjadi goal atau tujuan hidup atau gambaran diri dia yang ideal gitu. Nah, teman-teman sambil dengerin video ini coba renungkan lagi, sama aku juga merenungkan. Boleh juga mungkin sambil ditulis sebenarnya tipe ideal self kita tuh kayak apa, sama biasanya kita suka insecure sama apa sih. Karena sebelum kita mengatasi masalahnya, masalah insecure ini, kita harus tahu dulu nih letak masalahnya tuh ada di mana gitu. Kemudian yang kedua, dari hasil aku baca-baca dari itu adalah analisis emosi dan juga inner self kita. Nah, yang aku dapetin adalah kalau di dalam diri kita itu sangat normal ada emosi ups and downs, ada emosi positif dan negatif, itu sangat normal. Jadi perasaan insecure itu sebenarnya wajar gitu. Dari 1 sampai 10 posisinya mungkin di tengah-tengah, stabil, atau posisi 5, bisa saja menjadikan insecure ini sebagai motivasi atau inspirasi. Kalau misalnya kita tidak punya perasaan insecure sama sekali, misalnya pede banget, tapi mungkin jatuhnya kita jadi kepedean gitu, jadi ngerasa udah cukup, jadi malas buat berkembang lebih lagi gitu. Tapi kalau misalnya terlalu insecure juga berbahaya, jadi kita meremehkan diri sendiri, kita selalu ngerasa depresi dan sebagainya. Jadi sangat penting untuk keep it balance. Kemudian dalam diri kita juga ada yang namanya inner critic dan inner nurture. Inner critic ini adalah bagian dari diri kita yang bertugas untuk menyampaikan kritik supaya kita bisa memperbaiki diri dan menjadi lebih baik lagi. Kemudian ada juga namanya inner nurture. Ini bagian dalam diri kita yang menyampaikan kata-kata yang positif, penghargaan diri, self-care. Nah, kedua ini harus seimbang juga gitu. Kalau misalnya kita kebanyakan inner kritiknya, ya jadi insecure. Kebanyakan inner nurture-nya, jadi mungkin kayak tadi level kepedean. Jadi bagiku tahap kedua ini adalah kita mulai membedakan yang mana sih inner critic kita apa aja, inner nurture kita apa aja gitu. Terus coba kita perhatikan sehari-hari kita lebih banyak menyampaikan kata-kata yang mana sih. Mungkin setiap kita ngaca, mungkin kita kebanyakan menyampaikan kata-kata kamu jelek, kamu gak berprestasi, kamu tuh benar-benar gagal dalam hidup gitu misalnya. Atau kata-kata seperti kamu hebat gitu, kamu udah berusaha keras hari ini, kamu sudah melakukan yang terbaik. Mungkin kamu tidak bisa melakukan semua tujuan kamu, tidak mendapatkan semua tujuan kamu, tapi at least kamu udah melakukan ini gitu. Berusaha untuk lebih seimbang dan lebih objektif. Masih nyambung dengan kesadaran diri dan mengenal diri sendiri. Poin yang ketiga ini adalah membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ekspektasi. Nah, ketika kita sudah mendaftar nih, apa aja sih kritik-kritik yang kita punya untuk diri kita, kita coba analisa lagi nih, kritik ini benar-benar dari diri kita atau dari orang lain gitu. Kritik dari orang lain itu nggak selamanya kita harus dengar gitu. Ada yang
ada yang membangun, ada yang menjatuhkan gitu. Nggak semua harus kita terima, harus kita jalani, harus kita kritik diri sendiri. Kalau misalnya nggak sesuai dengan diri kita, ya udah abaikan gitu siapa mereka. Kita fokus aja sama diri kita sendiri. Inner kritik kita, kritikan dari diri kita sendiri pun itu kita harus bedain mana yang nyata, mana yang cuma ekspektasi kita aja. Misalnya kita sering banget nih bilang, kamu tuh sering banget gagal, kamu tuh nggak becus ngelakuin ini itu gitu, kamu tuh jelek, kamu tuh gak berharga, kamu tuh udah beban keluarga banget pokoknya. Nah, hal-hal yang kayak gitu coba kita lihat lagi ke diri kita, bener gak sih hal itu? Kayaknya kita cuma lebay aja gitu. Masa sih kita segagal itu? Masa gak ada hal-hal kecil yang pernah kita lakukan yang cukup membanggakan gitu? Coba deh lihat lagi dengan lebih objektif gitu. Masa kamu seburuk itu? Kayaknya gak mungkin deh. Gak usah lebay, gak usah drama, pokoknya lebih objektif gitu ngelihat diri kamu sendiri. Terus hal-hal yang aku pikir sangat mempengaruhi kita buat mempertanyakan self-worth kita, salah satunya juga dari trauma masa lalu. Misalnya kamu pernah diselingkuhin seseorang gitu, kamu pasti bakal ngerasa kayak, aku salah apa sih, aku banyak kurangnya ya, aku kurang cantik ya, aku banyak kurangnya deh. Nah, hal-hal yang kayak gitu hanya gara-gara orang lain, hanya gara-gara trauma masa lalu, pengalaman buruk di masa lalu, kita jadi mempertanyakan self-worth kita. Trik yang keempat, ketika kita sudah berusaha mengenal diri kita sendiri, kita coba untuk berdamai dengan diri sendiri. Menurut aku, ini yang paling susah sih. Bahkan, aku tuh sering banget mencoba gitu, aku sering banget berhasil, tapi sering juga gagal. Hari ini aku ngerasa kayak I'm okay with myself, I'm proud of myself. Tapi sering juga aku ngerasa down, kemudian insecure, kemudian mempertanyakan lagi self-worth aku. Susah sih. Setelah kita menjabarkan semua fakta-fakta di diri kita, baik positifnya maupun negatifnya, tahap ini kita mulai belajar untuk menerima keduanya gitu. Karena ketika kita sudah paham dan mengenal dengan baik diri kita sendiri, kita bisa belajar gitu untuk memperbaiki titik-titik mana sih dari diri kita yang bisa diperbaiki, bisa diimprove, kemudian mana sih kelebihan-kelebihan kita yang bisa ditonjolkan lebih lagi. Bahkan sebelum kita buru-buru untuk memperbaiki diri kita sendiri, memperbaiki itu kesannya kayak kita buruk gitu loh, kayak pengen cepat-cepat diperbaiki. Nggak usah buru-buru, karena kita bedain juga nih mana dari diri kita yang bisa diperbaiki, mana yang enggak. Misalnya kita insecure sama prestasi orang lain gitu, ya bisa kita jadikan ini untuk mengubah diri kita. Akhirnya daripada aku meratapi nasib, merasa rendah diri, minder ketemu mereka, artinya aku harus berusaha lebih keras lagi, belajar sama mereka, menjadikan mereka jadi inspirasi buat, ya mungkin mereka ada kelebihan A misalnya, bukan berarti aku nggak punya kelebihan sama sekali gitu. Pasti ada sesuatu yang aku punya dan dia nggak punya kelebihan B misalnya. Terus untuk konteks sesuatu yang nggak bisa ubah itu misalnya masalah fisik, ya bisa aja sih operasi plastik misal, tapi bukan itu poinnya di sini gitu. Misalnya kalau aku ngerasa aku tuh pendek, terus kulit aku gelap gitu, pokoknya nggak sesuai standar kecantikan di Indonesia lah. Jadi seringkali ya membuat insecure juga. Cuma aku sadar kalau misalnya ya itu sesuatu yang aku nggak bisa ubah, dan itu sesuatu yang aku punya dan identitas aku gitu, dan gak ada yang salah soal itu. Kalau untuk hal-hal kayak gini, aku biasanya ngatasinnya dengan mencari role model yang sesuai dengan karakter aku gitu. Misalnya kulit gelap, kemudian tubuh pendek misalnya, ya aku cari kayak role model yang kayak gitu, misalnya artis, public figure, atau orang-orang yang menurut aku hebat, dan misalnya tingginya dia cuma 150 gitu, tapi dia keren, dia punya prestasi A, B, C kayak gitu. Akhirnya dengan gitu aku bisa fokus sama potensi lain yang aku punya, sesuai kelebihan aku atau kekurangan aku yang bisa aku ubah. Kayak beberapa waktu lalu, aku sendiri kan K-popers kan, dan aku tuh kayak nemu di explore gitu, ada video Hwasa, kalau misalnya teman-teman juga K-popper dan tahu, itu Hwasa ngomong kalau misalnya dia tuh fisiknya pernah dihina sama gurunya gitu. Pokoknya dia dibilang kayak, kamu tuh suaranya bagus, kamu tuh pinter nyanyi, sayangnya kamu tuh nggak cantik, kamu tuh gemuk, kamu jelek
kulitnya gelap bla 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 gitu. Pokoknya tahu sendirilah standar kecantikan Korea tuh kayak gimana. Jadi Hasa ini bener-bener jauh dari standar itu gitu loh. Dan yang bikin aku ngerasa keren banget tuh dia ngomong, oke, kalau misalnya aku nggak sesuai sama standar kecantikan di sini, gue bakal bikin standar gue sendiri, standar kecantikan gue sendiri. Dan dia tuh kayak di Korea tuh gimana ya, bener-bener berani gitu, bener-bener ngelawan stereotip dan standar di Korea gitu. Kayak pakaiannya misalnya, dia bener-bener bangga dengan tubuhnya gitu. Dan menurut aku itu keren banget sih. Sekarang juga udah banyak sih kayak influencer atau orang-orang di TikTok yang udah mulai membagikan body positivity kayak gitu-gitu. Jadi ya teman-teman bisa aja jadikan mereka kayak role model gitu. Kayak bahkan kalian bisa jadi orang yang kayak gitu, yang dengan bangga, oke, ini aku gitu. I'll make my own standard kayak gitu-gitulah. Kemudian langkah yang kelima adalah berhenti membanding-bandingkan diri kita. Ya meskipun tadi kayak aku minta kalian kayak cari role model atau apa gitu, ya pada akhirnya fokus ke diri sendiri aja gitu. Lebih baik membandingkan sama diri kita sendiri di masa lalu dibandingkan membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi jujur saja waktu aku lagi kayak research kecil buat topik video kali ini, aku tuh menemukan bahwa ya kadang aku pribadi aku ngerasa aku udah jarang banget membandingkan diri aku dengan orang lain. Aku bener-bener kayak fokus sama diri aku sendiri. Cuma ternyata lama-lama tanpa aku sadarin, aku tuh membandingkan diri aku sendiri dengan ekspektasi aku sendiri gitu loh. Semua orang kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ketika kita insecure, kemudian kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kemudian kita berekspektasi, kesannya tuh kayak orang lain tuh wow banget gitu. Sementara diri kita sendiri tuh kayak apaan sih, kayak gitulah pokoknya. Padahal mungkin ya mereka yang nggak se-wow yang kita bayangkan, karena ya orang-orang menampilkan sisi baik mereka gitu. Dia cantik atau berprestasi atau apa, kita nggak tahu struggle-nya dia di belakang kayak gimana, perjuangannya dia, jatuh bangunnya dia kayak gimana, masalah-masalahnya dia, kita nggak tahu masalah keluarganya kayak gimana, keuangannya dia kayak gimana. Orang lain yang punya tipe ideal hidup aku, itu aku bakal ngerasa iri atau insecure sama orang itu gitu. The comparison could be another person, but often it can be comparing yourself with the person you think you should be. Makanya akhirnya dengan segala hal yang aku punya di hidup aku, pencapaian aku, itu ngerasa kayak nggak ada gunanya gitu. Kayak tetap aja aku ngerasa rendah gitu, ngerasa gagal banget di hidup ini gitu. Ya pada akhirnya setelah kita mengenal diri sendiri, akhirnya kita masuk ke tahapan gimana kita memandang segala sesuatunya itu positif dan objektif gitu. Cuma aku rasa kayaknya topik ini bakalan panjang. Takutnya kalian bakal bosan karena kayak dengerin seminar, padahal aku juga bukan ahli di topik ini gitu. Dan tunggu video tentang insecure yang part 2, mungkin dengan topik cara untuk berpikir positif dalam keseharian supaya tidak insecure. Coba kalian ceritain di kolom komentar pengalaman kalian, gimana sih kalian bisa mengatasi insecure kalian gitu. Pengalaman orang beda-beda tuh kan, pengalaman aku, cara kalian, pengalaman kalian tuh beda-beda. Jadi supaya kita bisa saling sharing gitu. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang ngerasa bisa mendapatkan sesuatu, alhamdulillah dari video ini, mungkin bisa dicoba gitu, coba untuk mengenal diri sendiri lagi, supaya pelan-pelan kita bisa meningkatkan kepercayaan diri dan juga positivity yang kita punya. Oke, terima kasih, sekian dulu video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.